Oh ya, ada pertanyaan. Apakah Nabi Adam juga sholat dulu? Ya, semuanya sholat. Nah, kan Islam itu baru datang di eranya Nabi Muhammad. Nah, kan Nabi Adam jauh sebelum era itu ada. Nah, apakah Nabi Adam itu sholatnya juga dengan syariat Islam saat itu atau eh, beda cara? Ya, jadi Ada nggak dalam dijelaskan? keyakinan umat Islam tidak ada agama yang Allah turunkan kecuali Islam. Mm-mm. Mau Nabi Adam, mau Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Musa, Semua. Isa, Sulaiman, Daud, Isa, Muhammad, semua alaihi wasallam ini agamanya cuma satu, Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita masuk ke segmen Sapu Podcast. Jadi ini terkait salah satu pertanyaan Denny Sumargo di salah satu podcastnya bersama Ustadz Khalid Basalamah. Jadi Denny Sumargo menanyakan apakah Nabi Adam juga sholat. Jadi karena menanggapi pernyataan bahwa setiap nabi yang diturunkan oleh Allah, jadi setiap nabi yang diutus oleh Allah adalah muslim. Jika muslim berarti setiap nabi itu sholat. Nah, ini akan kita bahas teman-teman terkait salah satu referensi dari kitab. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Baik teman-teman, Tren Quran jadi bahas soal sholat ya. Jadi sholat dalam ajaran Islam itu kewajibannya adalah 5 waktu. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, disampaikan bahwa sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sebelum Isra Miraj adalah sholat subuh dan sholat isya. Jadi hanya ada dua perintah sholat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum terjadinya Isra Miraj. Tapi kemudian setelah Isra Miraj, maka turunlah perintah. Jadi Nabi langsung diberikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang juga nantinya akan dijalankan oleh umat Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya? Jadi terkait dengan pertanyaan Denny Sumargo pada Ustadz Khalid Basalamah, apakah Nabi Adam sholat dan bagaimana sholat Nabi Adam? Nah, ini juga akan kita jawab berdasarkan sebuah referensi yang cukup valid. Jadi dalam kitab Sulam Al-Munajah disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani terkait soal sholat-sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, kita mulai dari sholat Nabi Adam. Nah, yang pertama, Nabi Adam adalah orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh. Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi perintah-perintah sholat dalam Islam yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu pada dasarnya adalah terkait dengan beberapa nabi. Jadi misal sholat subuh itu sebenarnya pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam. Jadi kisahnya, jadi ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, beliau mengalami kegelapan di malam hari, lalu karena kegelapan itu berangsur hilang, lalu kemudian terbitlah, muncullah fajar, lalu disitulah Nabi Adam karena rasa syukurnya dihilangkan dari suasana kegelapan ke keadaan yang terang menderang, lalu kemudian beliau sholat subuh pada waktu itu. Nah, itu kisah sholat subuh yang kemudian itu dilaksanakan oleh umat muslim sampai pada hari ini. Kemudian Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah diketahui bahwa dia adalah orang yang pertama melaksanakan sholat zuhur. Jadi sholat zuhur itu ada 4 rakaat. Tapi pelaksanaan sholat zuhur ini ada hikmah di tiap rakaatnya. Jadi 4 rakaat masing-masing ini ada hikmahnya sebagaimana dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Jadi sholat zuhur yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ini adalah sebagai rasa syukur terkait peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian digantikan dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur beliau kemudian melaksanakan sholat setelah matahari tergelincir. Nah, di setiap rakaat dari 4 rakaat sholat duhur ini sebenarnya ada maknanya kenapa Nabi Ibrahim menjalankan sholat ini. Yang pertama adalah, rakaat pertama adalah sebagai rasa syukur Nabi Ibrahim atas keselamatan Nabi Ismail karena beliau tidak jadi disembelih waktu itu.
Adapun rakaat kedua adalah sebagai rasa syukur atas hilangnya kesedihan Nabi Ibrahim ketika anaknya akan ia sembelih. Kemudian satu rakaat selanjutnya, itu rakaat ketiga, adalah ialah sebagai upaya mencari keridohan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada rakaat keempat adalah rasa syukur atas nikmat anugerah domba yang dijadikan sebagai persembahan yang menggantikan Nabi Ismail waktu itu. Jadi itulah makna sholat duhur yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Adapun sholat asar ini erat kaitannya dengan perjalanan spiritual Nabi Yunus alaihi salam. Namun 4 rakaat sholat asar yang dijalankan oleh Nabi Yunus pada waktu itu ketika ia dikeluarkan dari perut ikan, itu adalah sebagai bentuk rasa syukur atas 4 lapisan kegelapan yang sudah ia alami ketika berada di dalam perut ikan. Jadi ketika matahari mulai condong ke barat atau pada saat waktu asar telah masuk, lalu kemudian Nabi Yunus alaihissalam kemudian melaksanakan sholat sebagai rasa syukurnya tersebut. Adapun hikmahnya adalah 4 kegelapan tersebut adalah kegelapan karena kegelisahan hatinya, lalu kemudian kegelapan karena ia berada di tengah lautan yang cukup dalam, lalu kemudian kegelapan yang menyelimuti dunia pada malam harinya, dan yang terakhir adalah kegelapan pada saat berada di perut ikan. Jadi 4 rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus ketika tiba waktu asar adalah sebagai rasa syukur atas hilangnya 4 kegelapan yang ia alami waktu itu. Adapun sholat maghrib adalah ini erat kaitannya dengan perjalanan spiritual Nabi Isa alaihi salam yang dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Hikmah dari sholat maghrib yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah karena ia berhasil melepaskan diri dari kaumnya yang penuh dengan penolakan dan fitnah waktu itu. Adapun hikmah dari masing-masing 3 rakaat sholat maghrib yang dilaksanakan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang pertama adalah yaitu rakaat pertama sebagai bentuk penegakan tauhid Nabi Isa bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun rakaat kedua adalah sebagai simbol pembelaan beliau pada kehormatan ibunya Maryam alaihissalam. Sedang rakaat ketiga hikmahnya adalah bahwa segala kehendak dan kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dibuktikan bahwa beliau bisa lahir tanpa ayah di dunia ini. Adapun yang terakhir adalah sholat Isya. Ini erat kaitannya dengan perjalanan spiritual Nabi Musa alaihissalam, yang hikmahnya terkait dengan dihapuskannya 4 kesedihan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah duka atas dirinya, yang kedua adalah kehilangan saudaranya yaitu Harun, ketiga kegelisahan terhadap anak-anaknya, dan yang terakhir keempat adalah kesedihan melihat kesewenang-wenangan atas kekuasaan Fir'aun. Nah, sebagai rasa syukur Nabi Musa alaihissalam atas kegelisahan yang ia alami, itulah kemudian beliau melaksanakan sholat Isya 4 rakaat. Dari kisah sholat dari para nabi yang kemudian pada akhirnya menjadi kewajiban sholat 5 waktu pada umat Nabi Muhammad, bisa kita pahami bahwa masing-masing sholat tersebut punya hikmah tersendiri. Tergantung teman-teman nantinya pada saat sholat bagaimana memahami makna di tiap ucapan sholatnya dan hikmah dari tiap rakaat dalam salat tersebut sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi kalau teman-teman suka video ini silahkan di-share ke berbagai sosial media, dan bila ada yang ingin ditanyakan jangan lupa komentar di bawah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.